Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Alina Anugrah dari Prodi 4 Sains Tata Terapan dengan nomor EDRP 33246003. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemrograman dengan studi kasus nilai mahasiswa dengan dosen pengampu Ibu Tri Hadiah Mulyawati, SST M.Com SI. Berikut merupakan studi kasus yang akan saya kerjakan, dan ini merupakan nilai outputnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan kode. Untuk di sebelah kanan, saya menggunakan IDE Tony untuk memeran atau menjalankan kode yang saya punya, dan kodenya terpampang jelas di notepad saya yang ada di sebelah kiri. Oke. Untuk yang pertama, di sini kita fokus ke sebelah kiri, ada fungsi def validasi nilai. Di sini akan return nilai is digit, dan juga ada pengecekan nilai yang ya Allah. Oke, langsung saja masuk ke dalam penjelasan. Untuk di sebelah kanan ini merupakan IDE yang saya pakai, atau IDE Tony, dan di sebelah kiri merupakan kode yang saya pakai dan saya taruh di notepad. Oke, yang pertama di sini ada fungsi def validasi nilai yang dimana akan return. Nah, nilai is digit maksudnya apa? Jadi is digit adalah digunakan untuk mencet atau melihat nilai yang kita masukkan atau nilai yang kita input itu apakah isinya merupakan angka. Lalu apakah angka tersebut itu termasuk dalam range 0 sampai 100. Lalu yang kedua di sini ada fungsi hitung total nilai tugas UTS dan UAS. Jadi kita diminta untuk memasukkan nilai tugas UTS dan UAS secara urut. Akan return nilai tugas kita akan dikalikan dengan 0,3 ditambah dengan nilai UTS kita yang dikalikan dengan 0,35 dan ditambah dengan nilai UAS yang akan dikalikan dengan 0,35. Lanjut ke fungsi yang ketiga, ada def input nilai. Nah, di sini ada fungsi loop, ada while true, yang dimana kita diminta untuk menginput atau memasukkan nilai tugas UTS dan UAS, masukkan nilai bulat dan dipisahkan dengan koma. Lalu di sini ada fungsi list nilai str titik split tanda koma. Itu fungsinya untuk apa sih? Jadi fungsinya ketika kita memasukkan suatu nilai misalnya 90,91,92, maka nantinya meskipun tidak dimunculkan dalam program, namun program ini sendiri nanti akan mengsplit dengan tanda petik 2, 90, tanda petik 2, 91, tanda petik 2, 92. Itu digunakan mengsplit angka ini dimasukkan supaya lebih mudah untuk mengerah nantinya. Karena nanti dia akan menghitung panjang angkanya. Di sini ada if len nilai list apakah panjangnya sama dengan 3. Jika tidak dipisahkan dengan koma, maka program akan membacanya sebagai hanya satu angka saja, panjangnya hanya 1. Jadi harus dipisahkan dengan tanda koma. Lalu di sini ada print, warning, ada 3 nilai yang perlu dimasukkan. Lalu yang di bawah ini ada if not all. Print, warning, nilai yang dimasukkan berupa bilangan bulat dan berada di rentan 0 sampai 100 continue. Di sini ada return juga. Maksudnya itu apa? Oke, kita akan fokus ke yang di sebelah kanan, langsung di run. Di sini untuk yang masukkan jumlah mahasiswa, saya masukkan 2. Yang lalu akan memproses yang mahasiswa pertama dulu, saya masukkan namanya Yuna. Nah, next kita diminta untuk memasukkan nilai tugas UTS dan UAS di sebelah sini posisinya. Nah, saya memasukkan 90, 91, dan 92. Ini tidak sesuai dengan kriteria karena memang dia nilai bulat, tapi dia tidak dipisahkan dengan tanda koma. Karena dia tidak dipisahkan dengan koma, dia akan dicek di sebelah sini. Nah, apakah dia itu panjangnya 3? Ternyata tidak. Karena tidak, maka dia akan memprint ini, warning ada 3 nilai yang perlu dimasukkan. Nah, memprint ini. Ada 3 nilai yang perlu dimasukkan. Ya, dicek dulu ya di sini. Nah, ternyata dia memang benar. Dia nilai is digit. Dan dia rentan 0 sampai 100. Tapi panjangnya bukan 3. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak ada tanda koma, maka dia dianggap panjangnya itu cuma satu line aja. Satu angka saja. Setelah di print, di continue, dan dia akan kembali lagi di looping di while true. Di sini kita diminta untuk masukkan nilai lagi dengan benar. Lalu yang kedua di sini saya mencoba untuk masukkan 90,91,0,92. Nah, ternyata dia mengeluarkan warning lagi, nilai yang dimasukkan berupa bilangan bulat dan berada di rentan 0 sampai 100. Kenapa muncul seperti itu? Karena ada bilangan yang bukan bilangan bulat, dia merupakan bilangan desimal yaitu 91,0. Setelah dicek semua di sini, nah ternyata dia masuk di sini. If not all, jadi dia tidak sesuai dengan kriteria yang ada di atas ini. Dan dia akan memprint warning nilai yang dimasukkan berupa bilangan bulat dan berada di
rentan 0 sampai 100. Nah, lanjut continue, dia akan dikembalikan lagi ke atas. Dan kita diminta lagi untuk mengisi nilainya. Di sini saya mencoba masukkan 99 dan 11. Meskipun ada tanda komanya, tapi ternyata, nah warning, nilai yang dimasukkan berupa bilangan bulat dan berada di rentan 0 sampai 100. Kita dapat peringatan lagi, kenapa? Karena ternyata setelah dia dicek di atas ini, dia memang is digit ya, merupakan bilangan angka, tapi dia bukan berada dalam rentan 0 sampai 100. Meskipun dia panjangnya 3, tapi dia tidak masuk dalam kriteria bilangan 0 sampai 100 dan dia masuk di sebelah sini, kode sebelah sini akan mengeran yang ini. Dan warning nilai yang dimasukkan beberapa bilangan bulat dan berada di rentan 0 sampai 100. Oke, dimunculkan kembali, lalu ada continue, balik lagi di atas while true. Nah, kita diminta lagi untuk memasukkan nilai dengan benar sampai benar-benar benar. Nilai tugas UTS dan UAS. Nah, baru di sini saya masukkan nilai dengan benar yaitu 90,91,2. Dia merupakan bilangan bulat semuanya, nggak ada desimal dan dipisahkan dengan tanda koma. Lalu dia masuk dalam rentan 0 sampai 100. Lanjut langsung dia akan kembali lagi. Mahasiswa kedua namanya Courtney. Dia akan diproses sebelah sini yang akan saya jelaskan di poin selanjutnya. Di sini ada fungsi def main di mana kita masukkan jumlah mahasiswa. Di sini ada tipe data integer, input masukkan jumlah mahasiswa. Kenapa ditaruhnya di terakhir padahal dia kalau di bagian outputnya jadi taruh di bagian awal. Karena pada program ini kita harus memasukkan terlebih dahulu, kita harus memerintah terlebih dahulu programnya. Setelah kita masukkan rincian dari perintah yang kita punya, karakteristik yang kita mau seperti apa, baru kita masukkan pertanyaannya atau yang input-inputnya. Meskipun dia ditampilkan di awal. Terus di sini ada fungsi look for in range, ada jumlah mahasiswa. Kalau kita lihat sudah ada di atas jumlah mahasiswa. Di mana ini memprint mahasiswa jadi dia outputnya yang ini. Nah, dan untuk menampilkan mahasiswa keberapa. Contohnya seperti ini. Kenapa kok bisa mahasiswa kedua? Karena dia itu I ditambah dengan 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi mahasiswa kedua. Kan terus berlanjut seperti itu. Kalau misalnya sini saya masukkan jumlah mahasiswa ketiga, maka nanti jika dia di-run di bagian sini, maka menjadi mahasiswa ke dalam kurung 2 ditambah 1. Jadi mahasiswa ketiga. Jika ini saya isi dengan angka 3. Dan begitu pun seterusnya. Lalu dia akan melanjutkan nama sama dengan input. Kita masukkan nama dari mahasiswa tersebut. Lanjut. Ada fungsi yang selanjutnya. For nama total nilai in mahasiswa. Nah, ini digunakan untuk mencari selisih nilai. Istilahnya itu nilainya mahasiswa yang kurang untuk mencapai 100. Kurang berapa nilai lagi supaya dapat nilai 100, itu masuk di dalam variabel selisih. Dimana nantinya total nilai yang sudah didapatkan dari proses ini semua, nah, dia akan ditotal nilai, total semua, dijumlah semua, dan akan nantinya dikurangi dengan 100. Jadi 100 dikurangi total nilai akan menghasilkan ini, kurang 9,5 atau 8,950000017 didapatkan dari variabel selisih. Dan yang terakhir, dia akan memprint nama mahasiswa yang kita masukkan memiliki total score, ini string. Nah, ini total nilai. Dan ini ada kurangnya, kurang. Terus kita masukkan hasil dari variabel selisih menuju 100. Next di sini ada if underscore name underscore sama dengan petik 2 underscore main underscore tanda petik. Ini gunanya untuk memastikan kalau kode di dalam fungsi ini hanya akan menjalankan script ini secara langsung, script kode ini secara langsung dan bukan diimpor dari tempat lain atau dari modul lain atau di script lain. Dan fungsi main ini yang terakhir, ini main itu dipanggil untuk memanggil segala macam fungsi yang ada di dalam program dan akan dikeluarkan. Dan ini adalah outputnya. Untuk yang mahasiswa Yona memiliki total score 91,0,49998 dan dia kurang 8,9500017 untuk menuju nilai 100. Sedangkan mahasiswa kedua yaitu Courtney memiliki total score yaitu 90,5
Dan recording ini kurang poin sebesar 9,5 untuk menuju 100. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.